Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatun Hasanah, mahasiswi semester 3 dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam dan Hikmah Staidi. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UAS Psikologi Belajar yang diberikan oleh Bapak Dr. Triwahyudi Ramdan. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, bagaimana hubungan perkembangan dengan belajar anak? Di sini beliau meminta penjelasan dan juga mengomentari beberapa video-video yang telah dilampirkan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang diketahui tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Jelaskan serta berikan sebuah contoh motivasi. Pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses belajar? Sebutkan serta berikan penjelasan. Juga berikan sebuah solusinya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip belajar menurut pandangan aliran behaviorisme yang diketahui, serta berikan penjelasan juga contohnya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan hubungan dengan belajar anak. Di sini saya diberi tugas untuk mengomentari beberapa video yang dilampirkan sebelumnya, yaitu perkembangan hubungan dengan belajar anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berbagai faktor termasuk lingkungan, interaksi sosial, dan pendidikan. Penting untuk memberikan stimulasi positif, memberikan dorongan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Seperti video yang telah dilampirkan oleh Bapak dosen yang berjudul Children See dan Children Do, menyoroti konsep bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa untuk memberikan contoh positif dan mendukung lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Istilah children are like sponge dalam sebuah video yang telah dilampirkan menggambarkan kemampuan anak-anak untuk menyerap informasi dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, memberikan pengalaman belajar yang bervariasi dan positif dapat sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak. Juga mengenai salah satu video yang berjudul Review Boneka dengan Kulit yang berbeda untuk anak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Ini dapat menjadi cara yang baik untuk memperkenalkan konsep keberagaman dan menghargai perbedaan. Memilih mainan yang mencerminkan keberagaman dapat membantu anak memahami dan merayakan perbedaan antara individu. Dalam sebuah konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap anak itu unik dan perkembangan mereka dapat bervariasi. Memahami kebutuhan dan minat anak serta memberikan dukungan yang sesuai dapat membantu membentuk hubungan belajar yang positif. Lebih singkatnya, hubungan belajar anak dipengaruhi oleh sifat contoh positif dari orang dewasa. Oleh karena itu, anak meniru perilaku di sekitar mereka. Seperti spons, anak-anak cepat menyerap informasi, sehingga memberikan pengalaman belajar yang positif sangat penting. Serta memilih mainan yang mencerminkan keberagaman dapat membantu anak-anak memahami dan menghargai perbedaan. Itu saja jawaban dari soal yang pertama. Kini saya akan beranjak ke pertanyaan yang kedua. Apa yang diketahui tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Serta jelaskan dan berikan contoh. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri, seperti keputusan pribadi, ketertarikan pada suatu topik, atau rasa pencapaian. Seperti contoh seseorang yang senang belajar karena menemukan kesenangan dalam mengeksplorasi pengetahuan. Sedangkan motivasi ekstrinsik di sisi lain berkaitan dengan dorongan dari luar diri seperti hadiah, hukuman, atau pengakuan sosial. Seperti bagaimana contoh seseorang yang bekerja keras di pekerjaannya karena ingin mendapatkan promosi atau penghargaan. Nah, kedua jenis motivasi ini dapat memengaruhi perilaku dan kinerja seseorang. Meskipun motivasi intrinsik sering dianggap lebih berkelanjutan dan memuaskan dalam jangka panjang karena diberi oleh keputusan internal dari dalam diri seseorang. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan soal nomor 2. Lanjut ke soal yang ketiga. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses belajar? Di sini saya diminta untuk menyebutkan, juga menjelaskan, serta juga
memberikan sebuah contoh masalah belajar anak dan juga solusinya. Proses belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi, juga kemampuan kognitif, gaya belajar, lingkungan dan kesehatan. Contoh masalah belajar anak seperti kesulitan konsentrasi, ini dapat diatasi dengan pendekatan yang menarik perhatian, seperti memberikan penghargaan dan menyelidiki penyebab motivasi yang rendah. Juga bisa pendekatan individual yang diperlukan untuk memahami dan mengatasi setiap faktor yang memengaruhi proses belajar seseorang. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan untuk soal yang ketiga. Kini saya akan menjawab soal yang keempat sekaligus pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana prinsip-prinsip belajar menurut pandangan aliran behaviorisme yang saya ketahui. Menurut aliran behaviorisme, prinsip-prinsip belajar menekankan pada peran pengamatan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Beberapa prinsip utama behaviorisme melibatkan stimulus, respon, dan penguatan. Ada beberapa prinsip belajar dalam perspektif behaviorisme. Yang pertama ada penguatan, reinforcement, yaitu penguatan positif atau negatif yang dapat memengaruhi kemungkinan terjadi suatu perilaku. Misalnya, memberikan hadiah untuk respon yang diinginkan. Ini sebagai contoh penguatan yang positif. Atau mengurangi beban tugas sebagai respon terhadap perilaku yang dihindari. Ini sebagai penguatan yang negatif. Yang kedua yaitu pembentukan asosiasi, association. Nah, proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon melalui pengulangan. Individu dapat belajar dan mengasosiasikan suatu stimulus dengan respon tertentu. Yang ketiga ada generalisasi dan dekriminasi. Generalisasi terjadi ketika individu merespon stimulus yang mirip dengan stimulus asli. Sedangkan diskriminasi sebaliknya, melibatkan kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang mirip. Yang keempat ada punishment atau hukuman. Hukuman ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi suatu perilaku. Hal ini melibatkan pemberian konsekuensi negatif sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima ada modeling atau pemodelan. Proses belajar yang melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Individu dapat belajar dari contoh yang diberikan orang lain dalam lingkungan mereka. Prinsip-prinsip ini mencoba menjelaskan bagaimana perilaku yang dapat dipelajari dan diubah melalui stimulus dan respon. Teori behaviorisme yang dipopulerkan oleh beberapa tokoh seperti Ivan Pavlov, Johann B. Watson, dan B.F. Skinner. Mereka memiliki dampak besar terutama dalam konteks pendidikan dan psikologi pada abad ke-20. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.